Halo. Oh iya. Oh gitu. Karena tak kenal maka tak sayang gitu. Cakep. Oh bukan pantun ya? Oh bukan. Nah Tom Pro 2 nih kita udah kehadiran yaitu bintang tamu selanjutnya ini atas nama Bayu Rahmat Riyadi. Halo Bang Bayu. Halo Kak Zahra dan teman-teman semua. Oh panggilannya Bayu ya. Iya Bayu. Selanjutnya ada siapa nih? Zahra Nurulita Amanda. Halo teman-teman semua. Oh, panggilannya siapa? Lita. Oh Lita. Kalau Zahra jadi double Zahra. Iya sih. Oke nih bareng Bayu sama Lita nih kita bakal ngobrol bareng untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda hari ini yang Bener tentunya banget nih. kita mengangkat tema pemuda berkarya penuh makna. Dan makna apa sih yang terkandung dalam mereka berdua ini ya Zahra ya? Atau makna apa yang mereka bawa ke Pro 2 pagi hari ini nih? Iya nih, jadi buat teman-teman Pro 2 juga ya Kak yang pengen nanya-nanya juga sama Bayu sama Lita, boleh banget di kolom live chat aplikasi RRI Digital ataupun di WA kita di 081174399090. Nah nih ngomong-ngomong Bayu sama Lita nih apa kabarnya nih? Alhamdulillah Kak Zahra, baik. Alhamdulillah baik juga Kak Zahra. Apakah kalian masih merasakan hektiknya hari Senin? Enggak lagi ya? Oh Masih banyak kuliah soalnya. Oh masih banyak iya kuliah. Kalau masih banyak kuliah berarti masih ngerasain malesnya hari Senin gitu ya? Iya ya. Banget. Oh gitu. Kadang kita masa sekolah kan SMP atau SMA yang momok hari Senin tuh ya ampun gitu ya kan, untuk menghadapi hari Senin aja berat banget gitu. Tapi kalau sekarang masih berat ternyata ya kalau dari Lita. Kalau dari Bayu masih berat gak? Sepertinya Alhamdulillah. santai-santai aja ya? Iya, santai aja Kak hari Seninnya ya. Udah feel biasa aja Feel biasa gitu. aja. Kenapa nih karena kalau Bayu udah santai aja nih? Udah nggak ada mata kuliah lagi Nggak atau ada. gimana? Iya betul Kak, nggak ada mata kuliah lagi. Kemudian juga tinggal mengerjakan skripsi. Oh Jadi gitu bisa ya. jarak jauh pembelajarannya. nggak perlu Kapan mau kampus lagi. bimbingan Iya. datang ya ke kampus, kalau enggak gitu ya. Lebih santai. Lebih santai ya. Jadi emang masa-masa ya hektik-hektik hari Senin itu entah mencari dasi di mana, Iya, tali pinggang di mana lah. Jadi Bayu belum ngerasain nih Zara hektik hari Seninnya. Masih sama aja, Seninnya Iya. sampai Minggu tuh masih sama aja gitu ya. Karena udah terlewati ya. Ini mengerikan loh kalau yang santai-santai ini biasanya lama nanti Mas. Biasanya ya. Jangan ya. Menikmati masa kuliah. Jangan terlalu menikmati. Iya, nanti jadinya kelamaan gitu ya Lita ya. Nah nih teman Pro 2 nih, kalau dari Bayu nih sama Lita nih sekarang ini lagi, kalau Lita kan ini ya selain kuliah, apa aja sih kesibukannya Bayu juga nih selain skripsi nih, mungkin manggung kah di mana ataupun kayaknya aduh bosan banget deh kalau cuman kuliah, mungkin Iya, ada nungguin skripsi gitu ya. Iya. Mungkin ada kegiatan lainnya nih yang lebih bermanfaat tentunya. Kalau dari Lita sendiri itu organisasi ya. Jadi untuk organisasi itu Lita jalan di dalam kampus dan di luar kampus. Dengan Lita mengajar untuk anak SD. Walaupun bukan dari fakultas ini ya. Bukan fakultas pendidikan gitu ya. Bukan. Lita dari fakultas mana? Teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan, tapi tetap bisa ngajar di anak SD gitu ya? Bisa. Itu yang diajarin apa biasanya tuh? Lita ngajari khusus untuk mata kuliah P5 itu tentang biasa kan tentang Pancasila itu boleh diisi dengan yang lain. Di sini Lita itu ngisi tentang pengolahan sampah. Oh, gitu, tentang lingkungan juga Iya, ya. tentang lingkungan juga. Jadi itu emang harus kesadaran itu dibentuk dari dini. Iya benar. Oh jadi walaupun anak teknik ya, biasanya tuh kita kenal kayak keras banget, terus mereka tuh udah identik banget tidur nggak tidur gitu ya, tapi ternyata bisa lebih aware dengan pendidikan anak-anak ini ya tentang lingkungan juga Iya ya. benar nih. Nah, Karena kalau dari- lingkungan itu juga penting nih Zara bagi Iya. kehidupan kita bernegara, tentunya berbangsa ya. Bener banget nih. Kalau dari Bayu gimana? Kalau aku pribadi sekarang ya kesibukannya juga sembari mengerjakan skripsi. Kebetulan aku skripsi ini Kak, buat buku gitu ya tentang gambut, pelajarin tentang gambut secara keseluruhan. Fakultas apa tapi? Pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikannya tapi biologi. Oh biologi, pantasan buat bukunya tentang gambut nih Zara. Jadi selain itu juga aku aktif di beberapa organisasi luar kampus, kayak di SEAT aku juga bantu-bantu sebagai media kreatifnya, tim kreatif SEAT Jambi. Kemudian selain itu juga aktif di organisasi lingkungan, kebetulan sama juga dengan Satu organisasi gitu kami. ya. Kemudian selain itu Anyway ini mungkin teman Prodo juga nggak tahu SEAT tuh apa.
Oh iya, nggak tahu Iya, ya. ya. Iya. SEAT itu adalah Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi, yaitu komunitas yang memang fokus untuk pemberdayaan suku anak dalam. Yang mana kita lihat kan sekarang suku anak dalam itu udah mulai terusik ya cara hidupnya ya. Udah mulai kayak terusik dengan dunia modern gitu kan. Jadi SEAT itu berkontribusi untuk memberdayakan dalam artian meningkatkan kualitas pendidikannya, kemudian perjuangkan hak-hak kemanusiaannya. Oh, dari suku anak dalam tadi gitu ya. Kalau cerita tentang suku anak dalam nih, Lita juga punya pengalaman pernah tinggal di suku anak dalam selama sebulan. Oh, pernah juga ya. Gimana nih pengalamannya selama tinggal di sana nih, Lita? Itu exercise sih, karena apa? Mereka itu tidak seperti apa yang kita kira gitu kan. Kayak primitif, mungkin dan itu juga tidak terbuka dengan luar. Tidak, mereka itu memang bisa dibilang lebih memanusiakan kita gitu. Nah, bahkan bisa dibilang lebih sadar tentang alam daripada kita. Hanya saja mungkin karena mereka itu dianggap lebih kurang daripada kita yang biasa. Itu yang membuat mereka itu jumlahnya juga itu ya sangat tergusur gitu. Karena mereka tinggalnya di dalam hutan gitu ya, sehingga kita lebih menilai mereka primitif gitu ya. Kalau tadi Bayu sempat dilanjutin ada organisasi lingkungan juga ya, yang bareng sama Lita. Nah itu tuh apa? Iya, kita dari World Clean Up Day Jambi, ya mungkin beberapa sudah ada yang kenal gitu ya. Kalau World Clean Up Day Jambi ini sebenarnya kampanye internasional yang memang sudah berjalan dari tahun 2018 khususnya di Jambi ya. Jadi WCD itu biasanya setiap September kami bakal ngadain agenda sweeping atau pilah sampah gitu Kak di lokasi-lokasi tertentu. Yang mana kan memang kalau kita ngomongin masalah sampah ini pasti nggak ada habisnya. Iya benar banget nih, apalagi kalau bagi orang-orang yang nggak sadar ya dengan akibat dari sampah yang mereka buang sembarangan gitu ya, limbah-limbah mereka gitu ya. Apalagi kayak Sungai Batanghari itu tuh menjadi tong sampah paling besar ya untuk ini. Apalagi jika dilihat itu kesadaran yang kurangnya itu bukan dari yang kalangan atas aja, yang dari yang kalangan yang tua, tapi yang muda-muda itu juga termasuk penyumbang sampah terbesar gitu ya. Dan sebenarnya nih kalian berdua nih udah muda-muda, udah ikut organisasi gitu ya. Bagaimana sih menurut kalian peran anak muda sendiri dalam meneruskan tongkat estafet tentunya dalam membangun bangsa? Pastinya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan itu untuk membangun bangsa kita kan, ya nggak sih? So pasti Kak. Gimana nih peran anak muda tentunya dalam meneruskan tongkat estafet ini nih? Kalau dari perspektif saya pribadi, selagi masih muda nih, kita harus memanfaatkan masa muda ini untuk terus belajar, terus mengembangkan diri. Karena kalau dilihat setelah era industrialisasi ini, bukan hanya technical skill yang perlu kita kembangkan ya. Technical skill seperti desain grafis dan sebagainya itu harus punya ya kita masing-masing ya. Tapi selain itu kita juga harus punya human skill. Oh gimana tuh human skill? Human skill itu saya singkat dengan NEVS ya. NEVS itu berarti networking, kemudian adaptability, kemudian juga sama problem solving. Jadi ketiga skill ini sangat dibutuhkan untuk era-era kedepannya begitu. Gitu. Perlu dikembangkan untuk dan harus ada dalam diri anak muda ya gitu ya. Betul. Tapi itu nggak bisa muncul tiba-tiba kita bangun tidur langsung muncul nggak sih? emang harus pemuda itu artinya memang berprogresif bergerak gitu ya. Entah dari kayak kalian nih dalam satu organisasi saya tadi kah atau organisasi di bidang lingkungan atau di bidang pengabdian-pengabdian yang lainnya gitu ya kan? Kalau menurut Lita itu tergantung kita mencari ruang yang pas. Karena sebelumnya Lita itu bisa dibilang nolep ya, mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Tapi itu gara-gara mungkin mendapatkan ruang yang pas di WCD, Lita mulai mengembangkan hal-hal lain, soft skill juga dan jadi emang berpengaruh banget ya di ruang yang Lita bilang, di mana sih ruang tempat bertumbuh kita yang nyaman untuk tentunya bisa membangkitkan ataupun bisa menumbuhkan human skill tadi ya yang Bayu bilang tadi. Dan tentunya yang harus dipersiapkan anak muda ya, seperti yang Bayu bilang tadi, untuk menghadapi masa depan apalagi di tengah gencaran teknologi yang semakin modern saat ini ya. Di era kegabutan juga nih Kak. Iya benar banget nih. Menurut kalian itu kalian sedang gabut apa sih ini? Karena ngikutin kegiatan lain gitu ya Zara ya.
memang gabut sih kayak. Jadi cari-cari kegiatan gitu ya. Karena kan kadang bosen juga ya kita dengan perkuliahan kemudian gitu ya. kegiatan-kegiatan yang cukup monoton gitu ya. Jadi selain kita mengerjakan itu, jadi kita cari kegiatan kesibukan yang lain gitu Kak. Iya, tentunya yang membangun ya. Berarti kegabutannya malah yang produktif ya. Benar banget nih. Sembari kita mengembangkan networking gitu ya. Karena saat ini juga Bayu selain mengerjakan skripsi juga sambil part time gitu Kak. Kebetulan juga ada gitu. part time di kantor gitu. Oh gitu, tapi tetap produktif gitu ya Zara ya, nggak berjalan di tempat nunggu skripsi aja gitu ya. Iya. Ini kan ngomong-ngomong masalah pemuda-pemudi juga ya, di Hari Sumpah Pemuda ini pas banget nih. Jadi kan banyak nih isu-isu sekarang nih akan anak-anak muda sekarang itu katanya anak-anak muda yang FOMO banget katanya. Nah, menurut kalian nih kalau dari definisi teman-teman nih yang udah mencoba nih dari kegabutan diri sendiri, akhirnya coba deh ikut join di beberapa kegiatan. Apakah kalian juga mengalami kefomoan ini dan bagaimana sih kalian menanggapi FOMO yang sekarang nih? Tunggu dulu tapi jawabnya nanti aja Iya, ya. Biar iya. teman Pro 2 penasaran aja dulu ya dengan jawaban mereka ya. Nah teman Pro 2 ya, kalau mau tahu jawaban mereka berdua nih, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune sama kita berdua tentunya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu. Dengarkanlah, kau pemilik hati, takkan ku biarkan kau lewati hari tanpa kau sadariku dan keberadaanku. Aku ingin kau tahu kalau ku hanyalah manusia biasa saat kau sadar itu dan keterbatasanku. Terimalah aku dengan seluruh hati dan ragaku, kekuranganku, kelebihanku. Tanpa kau sadariku dan keberadaanku, aku ingin kau tahu kalau ku hanyalah manusia biasa saat kau sadar itu dan keterbatasanku. Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati?
Nah, teman Pro 2 ya, tentunya kita balik lagi nih bersama Bayu dan juga Lita. Yeay. Dan tentunya dengan jawaban mereka yang belum terjawab tadi ya, Zara. Jadi kita masih dalam edisi memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Bener. Tentunya kita udah kehadiran bintang tamu lagi, Bayu sama Lita, mewakili pemuda dan pemudi Provinsi Jambi. Bener banget nih. Nah, gimana tadi jawaban dari pertanyaan Zara ya, Zara ya? Bagaimana sih kalian menanggapi isu FOMO. sekarang tentang FOMO anak-anak muda ini? Apakah kalian menghadapi atau mengalami FOMO yang positif atau FOMO yang negatif, juga boleh diceritain. Kalau dari Rita sendiri itu ada satu pengalaman juga sih. Kenapa? Jadi pas ngajar SD itu kayak sering diajak teman-teman siswanya gitu kan, Kak mewing. Jadi Rita tuh kan sebagai Gen Z nih yang nggak tahu tentang Apaan istilah gitu game ya? online, nggak tahu apa itu mewing. Ternyata emang lingkungan itu sepengaruh itu buat ngasih FOMO-nya gitu kan, entah itu FOMO positif ataupun FOMO negatif. Oh, Tapi balik lagi sih, mewing itu apa sih emangnya? Iya sama, aku juga nggak tahu. Penasaran juga ya, mewing itu apa? Aku juga nggak tahu sih. Oh, bukan mewing yang nganu-nganu dagu nih ya? Mewing gitu aja kan? Jadi apa sih mewing itu? Nanti setelah ini saya Iya, close. kita jawabnya. Guys, ini udah nampak sih. Ternyata kita nggak ada Gen Z semua nih. Orang ya ampun nggak tahu juga nih ternyata kita ya. Beda banget ya sama Gen Alpha ya. Iya, benar. Banyak perbedaan kata-kata yang mungkin tuh kita nggak tahu sebagai Gen Z, atau mungkin emang yang Gen Z ini udah terlalu tua gitu. Iya nih. Kalau dari Bayu sendiri? Kalau dari Bayu gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya bukan tipe orang yang FOMO ya. Mungkin Zahra juga tahu gitu kan. Karena jarang aktif di media sosial Oh gitu. gitu. Ya kalau misalkan aktif ya langsung ketemu langsung aja gitu, ngobrol langsung gitu. Jadi bahkan untuk kadang kalau di circle nih lagi ngumpul-ngumpul ya, orang lagi ngomongin yang FYP yang lagi viral gitu ya. Kalau tuh kamu tuh nggak tahu gitu loh. Kamu kan TikTok gitu, kamu nggak pakai TikTok, jadi kamu nggak tahu FYP itu apa gitu kan. Oh gitu ya. Oh jadi Bayu ini termasuk yang nggak ngikutin FYP gini Zara? Iya, cuman tuh kalau kita lihat ya kan, saking anak-anak pemuda sekarang itu pokoknya akrab banget sama yang lagi viral itu, baru 2 menit aja udah pada heboh ya Iya, kan. bener. Nah ini kalian memanfaatkan momentum ini nggak sih untuk kayak mengenai kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ini untuk dikenal lebih luas oleh anak-anak muda yang notabene waktunya 24 jamnya bukan lagi di rumah atau bukan lagi di kantor, bukan lagi di sekolah, tapi di HP ya. Nah itu gimana sih kalau menurut kalian tentang fenomena itu? Fenomena ini tuh gimana ya? Kalau dari Lita sendiri sih mungkin kita bisa ya, kalau ngikutin FOMO misalnya ada video yang lagi viral nih, atau kalau yang terbaru itu lagu Rose Blackpink apa sih? Apa teh? Itu mungkin bisa kita jadikan sesuatu yang lebih positif lagi ya, mungkin lebih untuk kayak pengajaran ataupun misalnya lebih ke edukasi. Itu tergantung kita bagaimana mengelola hal yang viral itu kalau dari kita. Jadi emang FOMO-nya yang ke positif gitu ya. Iya, karena media sosial ini kan mungkin membawa dampak positif ya, tapi nggak dipungkiri juga kadang membawa dampak negatif bagi kita nih. Gimana sikap kita untuk menyaring media sosial yang ada atau berita-berita yang masuk gitu ya. Kalau dari Bayu gimana? Kita juga perlu ini sih Kak, perlu manajemen time ya. Jadi kita harus siapkan porsi waktu kita untuk akses media sosial gitu, jangan terlalu Over ya. Oh iya, terlalu. Kadang-kadang kita scroll tiba-tiba udah terbuai sejam, gitu 2 ya, jam. yang nggak terasa Tiba-tiba gitu sudah ya. sholat zuhurnya lewat, sholat asarnya lewat juga gitu. Itu kayaknya Lita mengalami deh. Karena Lita dan teman-teman itu kalau bisa dibilang nugas 5 menit, sisanya 1 jam atau 2 jam itu scroll HP. Scroll HP gitu ya. Jadi emang tantangan juga ya sebagai kita pemuda-pemudi kedepannya juga. Kita tergerus masuk nih, mulai kemudahan teknologi seperti AI juga, ataupun kecepatan dari TikTok tuh kan 2 menit aja udah tahu kita informasi. Dulu kan kita nonton YouTube misal harus 33 menit, harus 42 menit, akhirnya membuat pemuda-pemudi kita sendiri, Indonesia sendiri itu lebih menyukai hal-hal yang instan. Iya, sepakat. Dan juga kalau misalkan aku pribadi, aku punya tips nih. Kan AI, teknologi sekarang ini banyak banget tuh aplikasinya, fiturnya, jenis-jenisnya gitu kan. Nah, ada
satu aplikasi yang memang dia bisa membantu kita untuk lebih produktif gitu. Oh apa gitu, tuh? apa aplikasinya? Namanya Tris kalau nggak salah ya. Tris, jadi dia itu bisa manajemen waktu kita. Misalkan nih kita mau 3 jam belajar nih, kita bakal aktifin itu, kemudian dia bakal blocking kalau misalkan kita buka aplikasi lainnya gitu, misalkan Instagram Gitu, kayak alarm gitu ya, Iya, tapi betul. otomatis gitu ya. Jadi kita nggak bisa buka aplikasi lainnya gitu ya. Iya Kak, jadi cuman aplikasi-aplikasi tertentu aja yang bisa kita akses gitu. Itu tentunya kita aktifin. Misalnya kita mau buka Google, kita aktifin dulu. Kita aktifin dulu, kita atur dulu kan. Awalnya misalkan kita mau belajar 2 jam nih, kita aplikasi apa aja yang mau kita pilih, bisa kita mau gunakan YouTube, gitu kan, YouTube misalnya. atau apa gitu kan. Tapi kayaknya kalau YouTube itu bakal bisa lebih terlena deh. Ya gitu, Google gitu ya. Google ya, Google Playbook ya biasanya gunain Playbook, kemudian dokumen sama Excel lah gitu kan. Nah jadi nanti selama 3 jam itu cuman aplikasi itu yang bisa kita akses. Oh jadi kita nggak bisa nih buka Instagram Nggak bisa. atau Oh, TikTok notif-notif gitu juga. ya. Sekedar notif WA juga nggak bisa Oh gitu. gitu. Emang silent mode banget. Jadi emang ngeblok banget gitu ya. Mode jangan ganggu dulu ya. Tapi kalau di telepon masih bisa. Oh, Tenang di aja, telepon masih tenang bisa. aja. Kalau ayamnya ada nelpon pun masih bisa, tenang. Takut hilang kemana nih Iya. mereka ya. Oh gitu. Iya Dari Lita nih. sendiri sih, Lita membatasi aplikasi yang Lita pakai ya. Salah satunya itu Lita nggak pakai TikTok. Oh. Jadi misalnya kalau kawan-kawan itu kan, kalau kami tuh di grup tuh kan sering nge-share berita-berita viral, langsung itu nggak bisa Lita buka karena emang nggak mau download TikTok sama sekali. Oh gitu, nggak mau buka TikTok sama sekali gitu ya. Karena emang membatasi hal-hal yang mau Lita lihat sih. Oh gitu, takut terlena gitu ya Lita ya. Apalagi iklan-iklan di media sosial sekarang tuh banyak iklan-iklan judol ya. Instagram juga udah mulai masuk. Iya nih bener nih, ini merepet dikit ke judol nih sama apalagi ya buat peran pemuda ya. Anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa ini dalam menyikapi narkoba yang tentunya merusak mental dan juga cita-cita mereka gitu ya. Dan sekarang juga lagi marak juga sama judol nih. Bahkan yang melakukannya bukan hanya kayak orang-orang yang udah bekerja atau memiliki penghasilan gitu ya. Tapi anak-anak muda yang masih kuliah ibaratnya masih mengharapkan uang jajan dari orang tuanya nih udah mulai ikut judol nih. Ya nggak sih? Iya betul Kak. Biasanya kan judi itu kan identik dengan generasi-generasi yang tua banget kan. Bapak gitu ya, udah punya penghasilan gitu ya. Iya, yang penghasilannya udah berjut-jut gitu ya. Tapi karena seiring perkembangan zaman akhirnya dibuatlah judi online gitu kan. Nah, ini lebih membuat kita terlena. Jadi kayaknya kita perlu pengalihan lain lah selain dari judi online gitu ya. Kalau dulu nih kita orang-orang seringnya lebih ke trading ya. Trading kan tapi hasilnya nggak instan. Tapi kalau menurut aku pribadi trading ini sama aja kayak judi. Kayak judi, kalau judi tadi memang instan dan hasilnya berkali-kali lipat gitu. Tapi Kalau dapat trading, ya. iya, kalau dapat. Tapi kan Kalau kadang-kadang awalnya kita dapat, nanti sudah itu duitnya kita masukkan lagi ke situ, habis tiba-tiba kan. Iya. Jadi kita rugi di situ. Tapi kalau misalkan trading, itu kan uang kita bisa berkembang terus. Kalau nggak mau trading ini deh yang lebih aman mungkin reksadana ya gitu ya. Jadi uangnya tetap, kemudian profit walaupun benefitnya kecil gitu. Jadi itu seperti tabungan kita jangka panjang. Sedangkan kalau misalkan kita cairkan itu selagi kita nabung masih sedikit, itu bakal apa ya, kayak nggak sebanding gitu. Tapi kalau misalkan sudah banyak baru kita tarik, itu ya lebih terlihat hasilnya. Iya bener. Bahkan kalau trading ini ya, cerita dikit nih. Ada dulu lagi tren-trennya trading ini. Jadi kalau misalnya kita pertama itu harus nanam modal nih. Nanam modal ada 600, 1.200.000 sampai 3 juta. Terus kita kerjaannya cuma harus nge-like video di YouTube. Pernah tahu nggak sih ini? Pernah dengar. Tapi bukan di YouTube, di snack video. Oh, iya. Iya. Enggak, kalau ini di YouTube waktu itu Zara. Jadi ada video-video yang dikirim ke kita. Sehari itu kita harus nge-like atau subscribe 30 video gitu kan. Nah jadi tuh emang lagi booming-boomingnya tuh Zara. Sekota Jambi pada ngikutin semua rata-rata gitu ya. Jadi penghasilan tuh sehari bisa ngedapat, makin besar kita investasi, makin besar juga penghasilan yang kita dapat hari itu gitu kan.
Jadi waktu itu boomingnya sampai 3 mingguan atau 1 bulan lah Zara. Jadi yang ikut dari awal nih, yang udah ngajak-ngajak teman yang lain, otomatis dia udah dapat uang banyak nih. Sementara yang rugi yang baru masuk terus yang aplikasinya langsung diblok gitu kan. Uangnya udah dimasukin tapi dia nggak sempat nyicip penghasilan dia gitu. Oh berarti itu ini ya Kak, trading apa ya, ilegal gitu? Iya, jadi yang dituntut itu otomatis yang ngajak pertama tadi kan, karena dia udah banyak dapat gitu. Dan itu katanya udah dilaporin juga, sempat dilaporin sampai ke Polda gitu kasusnya. Wow, Zara baru tahu sih. Iya, ada jadi juga kita harus emang kayak gitu. pintar gitu ya. Lebih dari MLM gitu ya. Iya, lebih dari MLM. Bahkan cuma untuk nge-like, subscribe aja, apa sih susahnya gitu kan kita. Terus dengan hal kayak gitu, kerjaan kayak gitu aja kita bisa ngasilin uang. Siapa coba yang nggak mau ya nggak sih? Iya, bener banget ya. Nah itu Mempro 2 nih ya. Jadi tantangan tuh lumayan banyak banget ya kalau kita tuh ngebahas tentang era sekarang. Dari kemajuan yang memudahkan juga, tapi itu juga ternyata dapat melenakan kita juga. Malah memberi dampak buruk gitu ya. Terus juga kegabutan ataupun kemageran yang terus mengakar gitu ya bagi anak muda nih. Sering gak sih kalian mendengar, apalagi kan kita baru-baru ini kayaknya lagi tahun politik banget nih ya. Tahun ini nih ya, tahun-tahun politik banget. Dan itu tuh banyak banget suara-suara anak muda yang mulai bersuara. Yang tiba-tiba tim kalem, terus tuh kayak dia menyuarakan berbagai hal lah di media sosialnya. Dan menurut kalian tuh fenomena seperti ini tuh apakah menurut kalian ini ada kebangkitan dari pemuda-pemudi Indonesia atau malah gak banyak juga Kak pemudi itu yang terserah lah yang siapapun lebih juga nggak peduli gitu ya. Gak ngaruh juga, aku tetap bayar UKT, aku tetap bayar ini. Terus kalian melihat fenomena yang terjadi itu gimana sih ngelihatnya? Jangan sampai ini cuman FOMO aja ya. Karena lagi tahun-tahun politik kan banyak juga nih kadang-kadang oknum-oknum yang manfaatkan momen politik ini untuk menghasilkan cuan gitu ya. Cari sensasi Cari gitu sensasi ya. juga gitu. Jangan sampai hal itu cuma terjadi sementara waktu, kemudian setelah politik selesai nanti kita diam gitu kan. Kembali ke sifat Aslinya. asli kita. Bentuk asli kita gitu. Apalagi nih ya pemuda kan sebagai penerus ya yang jelas. Nah itu tuh kalau misalnya kita cuma FOMO, hasil dari apa yang sudah kita lakukan itu bakal berdampak ke diri kita sendiri gitu kan. Iya bener banget nih, apalagi kalau anak muda ya cita-citanya masih panjang, otomatis untuk generasi penerus bangsa lah, menjadi estafet gitu ya untuk kepemimpinan bangsa Indonesia ini ke depannya nih. Iya itu pastinya harus banget ya, apalagi kita ke depannya bakal menghadapi bonus demografi juga ya kan, bener. 2045 nih tantangan banget nih. Kita di Hari Sumpah Pemuda ini ya ada yang sukacitanya ya. Kita berevaluasi juga apa sih yang udah kita lakukan di masa muda. Kemudian apakah kita tadi udah ikut berbagai organisasi tadi, sejauh mana sih dampak yang udah kita lakukan bersama teman-teman di organisasi itu gitu. Atau kalau dari pengalaman Bayu ya sama Lita pribadi ini, selaku kalian kan bukan tiba-tiba menjadi orang yang hari ini ya. Kayak Lita tadi punya pengalaman no-lab Kak, punya pengalaman yang pernah yang merasa ngapain aku harus capek-capek di luar gitu ya, ngapain aku harus gimana-gimana gitu. Yang ibaratnya katanya mahasiswa kupu-kupu pulang kuliah langsung pulang gitu ya, nggak ada kegiatan di luar lagi gitu. Pastinya ini sejauh kita berusaha untuk memiliki karya, pasti itu menjadi salah satu bagian penulisan karya kalian di masa depan gitu kan. Dan apa aja manfaat yang udah kalian dapetin gitu selama berproses di organisasi itu? Kalau Lita sih dari pertemanan ya yang pertama. Karena emang ngaruh banget sebelum Lita aktif di organisasi itu, teman-teman Lita tuh kalau kegiatan itu cuman ngajak nongkrong. Dan itu tuh bagi Lita tuh nggak ada manfaatnya sama sekali, cuma ngabisin uang aja gitu. Apalagi ke kafe mahal. Jangan sama organisasi. Jangan ke kafe deh, ke warkop. Warkop juga sering gitu. Lebih mahal juga ya? Sama aja. Sama aja. Jadi sejak di organisasi itu lebih, kita juga nongkrong tapi lebih dapat manfaatnya gitu. Nah, Lebih relasi bermanfaat baru, gitu ya. relasi sih. Kayak kenal Bang Bayu salah satunya di organisasi. Dan teman-temannya itu bisa dibilang kami tuh pemikirannya rata-rata satu gitu. Nah, Pemikirannya banyak, cuma nanti hasilnya satu gitu.
banyak pendapat gitu ya. Yang didiskusin atau yang digibahin tuh malah Lebih berbobot. lebih bermanfaat gitu ya. tentunya. Berarti relasi kemudian mempengaruhi pertemanan Lita juga, mengaruhi pemikiran Lita juga gitu ya. Oh itu. Ada lagi kan manfaat-manfaat yang lain? Bang Wahyu mungkin Oh, ada. iya. Kalau ujung-ujungnya sama juga sih seperti apa yang disampaikan Lita. Tapi memang seperti yang aku sampaikan di awal tadi, Kak, ada NEPS tadi ya, networking, adaptability, kemudian problem solving. Itu yang aku rasa dapat banget gitu. Karena secara pribadi aku dari SMP sebenarnya udah aktif gitu ya, ikut pramuka, kemudian SMA juga udah ikut pengabdian, ditambah lagi di universitas ya ikut pengabdian lagi semakin banyak gitu. Jadi setelah mengikuti kegiatan itu rasanya sekarang kayak networkingnya lebih luas gitu kan. Kadang ada aja gitu yang manggil, butuh ini, kamu gitu. bantu yuk kesini gitu loh. Dan akhirnya bisa juga menjadi income untuk kita pribadi. Menjadi gitu lapangan ya. kerja juga ya, Bayu ya? Iya betul Kak. Kemudian juga adaptability. Jadi kita lebih mudah beradaptasi gitu dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar. Karena kan kita sering berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau misalkan kita pengabdian ke masyarakat, kita bertemu dengan masyarakat. Kalau misalkan kita bertemu dengan komunitas, kita akan bertemu dengan akademis begitu ya. Dan bahkan terkadang kita juga berkomunikasi dengan instansi pemerintahan begitu kan. Jadi kita mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan begitu. Banyak banget gitu ya manfaatnya ya. Problem solvingnya dapat juga ya. Dapat juga, iya. Karena kalau kita bisa bilang teman-teman yang ikut organisasi ini bukan hanya having fun aja ya kan. Yang dipikirkan itu menuntaskan masalah ya. Iya, tentunya itu merupakan generasi-generasi penerus bangsa yang apa ya Zara ya, Udah belajar punya masalah sejak dini Kak. dan tentunya mudah-mudahan di masa depan mereka bisa menjadi pemimpin bangsa gitu Iya, ya. amin. Nah teman Pro 2 ya, nanti setelah ini kita bakal balik lagi tentunya dan bincang-bincang lagi nih tentunya seputar hal menarik tentang kegiatan Bayu dan juga Lita. Tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi cinta di hati? Haruskah ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Semoga tiada pernah ada kata berpisah. Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic meneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung
meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung. Feeling anxious, aiming, feeling right. I've been staying up, yeah, staying up all night. I've been calling exes, trying to disconnect. Nah teman Pro 2 ya, tapi tunggu dulu nih, setelah kita bincang-bincang panjang lebar tadi dengan Bayu sama Lita ya, kita mau tes dulu nih, mereka hafal nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri nih? Karena ngomong-ngomongin soal pemuda nih, kita juga setidaknya kembali ke memori sejarah Iya bener Hari banget. Sumpah Pemuda nih ya. Nah kalau dari Bayu sama Lita nih, udah sering denger ya kan Sumpah Muda. Ternyata hafal nggak sih isi bait-bait dari... Boleh cross check Google nggak ya? Iya, boleh kan? Karena biasanya tuh identik banget ya kan, ngomong-ngomong Pancasila aja 5 itu sering banget kebalik-balik ya kan. Apalagi untuk Bayu yang sudah ini ya, sudah lama nggak jarang ke upacara gitu. kampus, jarang upacara juga gitu. Bener banget nih. Bahkan nggak banyak yang sedikit juga para pemuda ini yang nggak hafal Pancasila nih. Iya Zara. kan kak? Itu sih yang Lita lihat karena banyak banget Miris bahkan banget bukan kan? Pancasila, anak presiden bahkan untuk daerah-daerah pun juga nggak hafal gitu, sangat mengkhawatirkan banget generasi sekarang ini. Atau mungkin karena kurikulumnya ya, kurikulum merdeka Tapi yang- kalau soal yang viral-viral Fadel nih tahu lah mereka Iya, tuh. bener nih. Rasa ingin tahunya agak melenceng sepertinya ya. bahkan adik Lita yang masih kelas SD itu apalnya lagu-lagu cinta-cintaan, bukan lagu kebangsaan. Itu sih yang mungkin harus kita perbaiki dari generasi muda. Iya bener banget nih. Ayo coba tes dulu deh kalau gitu. Isi Sumpah Pemuda deh. Gimana nih ganti-gantian nih? Boleh. Yang pertama siapa? 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. 1. Iya. Bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia. Oke. 2, berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya. Oke, luar biasa, kita beri big applause. Kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan ya ternyata. Bener. Nah, untuk yang sebelum kita berpisah nih dengan mereka berdua ya Zara ya, ada pesan-pesan atau apa ya namanya ya? Harapan-harapan juga nih dari teman-teman pemuda, pemudi nih mewakili generasi penerus bangsa nih tentunya. di era yang sekarang nih teknologi segala macam dan kita juga menghadapi berbagai ya problem dinamika yang lain ya, baik dari politik, pendidikan, kebudayaan Atau kecanggihan teknologi ya Zara ya, yang kadang juga membawa dampak negatif nih bagi kehidupan anak-anak muda atau penerus bangsa ini. Kalau dari Bayu sama Lita, boleh dong dikasih closing statementnya buat teman-teman Pro 2 di rumah, ajakan apa ataupun kalian juga pengen menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi motivasi juga di buat teman-teman Pro 2. Iya. Kalau jadi dulu mungkin ya di SMA kita sering dengar nih kata siswa ambis gitu ya. Siswa ambis. Nah, jadi siswa ambis itu bukan satu hal yang salah gitu ya. Itu hal yang harus kita wajarkan sebagai generasi muda gitu. Menormalkan itu. Menormalkan itu. Jangan sampai siswa ambis itu cuma beberapa orang aja gitu ya. Dan terlihat aneh kayak Terlihat aneh. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat baik begitu. Bahkan di Prodilita tuh kalau siswa ambis tuh malah dijauhin. Oh gitu ya. Nah itu jadi sebagai generasi muda kita harus jadi generasi yang ambis, yang punya ambisi, punya gairah. Dan kita harus meluapkan gairah itu ke hal-hal baik, rasa ingin tahu yang baik. Kemudian juga kita harus mengembangkan technical skill kita sembari kita nanti beriringan akan mendapatkan networking yang lebih luas gitu kan. Nah kemudian juga
Kalau kita lihat India itu kan yang buruk-buruknya aja ya. Indonesia kita lihat Indonesia buruk, di India itu buruk gitu. Hal-hal yang kumuh-kumuh ada di India. Tapi ternyata India itu pendidikannya patut dipertimbangkan begitu kan. Jadi kalau misalkan nih generasi muda ada yang malas-malas sekolah, jangan sampai deh kalian harus rajin sekolah karena pendidikan itu adalah salah satu tonggak kemajuan bangsa gitu ya. Karena di India itu ternyata secara rankingnya pendidikannya lebih tinggi dari Indonesia begitu. Kemudian juga jumlah doktor atau S3 di India itu kalau di Indonesia selama 20 tahun belakangan itu kurang lebih 20.000 yang kita hasilkan. Ternyata di India lebih dari 300.000. Oh gitu ya. Bahkan di Indonesia pun banyak pergelatan beasiswa yang percepatan dokter harus banget menghasilkan dokter-dokter muda di Indonesia. Dalam artian apa? Berarti kita harus ini nih menjadi expertise ya, menjadi orang yang ahli dalam hal tertentu begitu. Walaupun memang di era digital saat ini orang lebih memilih untuk multitasking ya, atau multi expert begitu. Kan. Tapi kalau misalkan mau maju kita harus fokus satu-satu dulu nih biasanya gitu kan. Normalnya secara kebiasaan kita harus fokus satu dulu, selesaikan satu, kemudian kita lanjutkan yang lain begitu kan. Nah, jadi generasi muda selain kita harus ambis, kita juga harus menjadi expert di bidangnya gitu. Gitu. Itu dari Bayu ya. Kalau dari Lita sendiri gimana nih? Dari Lita sendiri itu lebih harus keluar dari zona nyaman ya. Karena kalau kita nggak keluar dari zona nyaman itu, yang kita dapatkan itu hanya mager dan capek. Rebahan seharian pun capek udah pasti gitu kan. Nah itu, tapi kalau kita capeknya itu lebih bermanfaat, capeknya itu lebih untuk orang lain, itu lebih terasa. Kita mendapatkan sesuatunya. Karena apa? Kita itu kalau belajar tuh pun tidak harus dari buku, tidak harus dari guru, tapi dari pengalaman-pengalaman yang udah kita raih gitu kan. Lita khususnya kayak kemarin tuh sempat nyerah untuk kegiatan karena tergolong dari dana ya, karena Lita dari orang kurang mampu. Tapi tuh karena Lita lumayan aktif nih kan, Lita mencari beasiswa juga dan alhamdulillahnya dapet gitu kan. Cuman pertama itu gagal dan juga yang kedua baru lolos. Nah itulah Lita jadi pelajar. Karena kita itu harus sebagai pemuda harus lebih aware, jangan takut untuk gagal, untuk jatuh. Karena apa? Kalau orang kan mindsetnya ini takut nanti gagal, apalagi pesaingnya banyak. Nah itu mungkin yang jadi mindset kita yang kaum muda. Itu harus dihilangkan sih gitu. Oh gitu ya. Nah teman Pro 2 ya, itu ya pesan-pesan dan tentunya itu menjadi motivasi nih. Semoga buat teman-teman Pro 2 di mana aja berada nih ya. Bener banget. Dan semoga juga nih memaknai Sumpah Pemuda ini nggak dipraktekkan pas Sumpah Pemuda aja nih Zara, tapi harus dipraktekkan secara terus-menerus sehingga makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri dapat lebih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setuju banget, dan tentunya ini pesan-pesan juga tidak hanya buat teman Prodo tapi juga buat kita semua nih selaku anak-anak muda untuk ya terus men-sharing kebaikan apapun yang bisa kita sharing, karena suatu saat kita nggak bisa membangun Indonesia ini sendiri gitu kan. Bener banget. Kita butuh orang-orang yang expert di bidangnya tadi seperti yang Bayu bilang. Kita juga butuh orang-orang yang memiliki kemauan seperti yang Lita bilang tadi kan, nggak mager lagi, nggak merasa aduh takut gagal dan lain gitu ya. Nah teman Pro 2 ya, makasih banget nih waktunya buat Bayu dan juga Lita nih yang udah mampir ya. Udah mampir ke Pro 2 buat bincang-bincang tentunya bareng kita berdua. Semoga tidak kapok-kapok ya, mampir-mampir lagi nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah teman Pro 2 ya, kamu setelah ini jangan kemana-mana juga, karena setelah ini bakal ada relay dari Pro 2 Jakarta yaitu MLC. Siapa tahu artisnya adalah idola kamu ya. Tapi anyway sebelum kita pamit nih, boleh dong Bayu sama Lita di spill media sosialnya buat teman-teman Pro 2 yang pengen kenal lebih jauh. Siapa tahu ada yang kepo gitu ya Zara ya. Iya, Lita dulu deh. Karena Lita juga lumayan aktif di media sosial untuk kayak misalnya nge-share kegiatan dan juga hal apa aja sih yang mungkin bisa kalian ikutin. Boleh follow Instagram Zahra MNDA_. MNDA. Oke, underscore. Dari Bayu. Kalau aku lebih aktif di Twitter sebenarnya. Boleh. Twitternya Bayu_Ria DH
Gimana ya? Agak susah ya. Iya. Riyadhi. Tapi Riyadhi. I-nya pakai 1 gitu. Riyadwan. Riyadwan. Oh gitu ya. Nah teman Pro 2 ya. Dan berakhir juga perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan insya Allah besok kita berdua bakal balik lagi ya Zara ya. Iya, karena Bayu sama Lita pamit mau ngajak kita ya Kak ya. Jadi kita juga harus pamit dulu teman Pro 2. Iya, karena habis ini bakal dilanjutin oleh host selanjutnya tentunya yang lebih kece juga. Ada Santai Siang. Sore ceria. Dan juga ada yang terakhir Jaga malam. Jadi Pro 2 bakal full seharian nemenin kamu. Buat kamu yang pengen diputerin playlistnya boleh banget. Yang pengen curhat boleh juga. Nah teman Pro 2 kita pamit undur diri dulu. See you. See you.